Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mat Kawaii, Matematika Anti Ngeri. Di video kali ini, saya Meili Ekawati akan membahas materi bunga dan anuitas. Materi ini biasanya ada di kelas 11 Matematika Wajib ataupun di kelas 12. Oke, langsung saja kita check it out. Yang akan kita pelajari di video kali ini adalah yang pertama, kita akan belajar berkaitan dengan bunga tunggal. Kemudian yang kedua ada bunga majemuk. Selanjutnya ada pinjaman sebagai aplikasi dari bunga. Dan yang keempat ada anuitas. Oke, langsung saja kita akan membahas terkait istilah bunga. Dalam kasus pinjaman dan investasi, kita sering mendengar istilah bunga atau interest. Betul ya? Nah, sebenarnya bunga itu apa sih? Bunga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai imbalan dari jasa penggunaan suatu modal atau pinjaman yang dibayarkan dalam periode tertentu berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Apabila dianalogikan, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ketika pemilik modal memberikan modalnya kepada penerima manfaat, maka dia akan mendapatkan bunga yang kemudian pokok dan bunganya itu kembali lagi ke pemilik modal. Hal ini bisa kita temukan dalam bentuk pinjaman dan juga investasi yang nantinya bunganya akan dibebankan pada penerima manfaat. Bisa juga bagi penerima manfaat ini sebagai bentuk tambahan pembayaran ataupun sebagai bentuk tambahan tabungannya. Oke, biar lebih jelas lagi, kita akan kulik terkait dengan jenis bunga yang ada. Yang pertama ada bunga tunggal atau bunga flat yang merupakan sistem perhitungan suku bunga yang besarnya mengacu pada modal pokok sehingga nilainya tetap atau tidak berubah. Jadi pada setiap angsuran dari angsuran pertama sampai angsuran terakhir untuk bunga tunggal ini tidak ada perubahan dengan besar bunga yang dibayarkan karena menggunakan sistem bunga tunggal. Kemudian yang kedua yaitu adalah bunga majemuk atau bunga efektif yang mana sistem perhitungan suku bunga yang mengacu pada sisa modal di periode sebelumnya sehingga nilainya tidak tetap. Berarti dari angsuran pertama sampai dengan angsuran terakhir besar bunganya akan selalu berubah karena bergantung dengan sisa pinjaman di angsuran terakhir. Oke. Kita akan analisis teman-teman sebenarnya bagaimana sih antara bunga tunggal dan bunga majemuk, perbedaannya kira-kira mana yang lebih menguntungkan. Nah, di sini sudah ada tampilan yang berkait dengan informasi. Di sini ada pokok pinjaman sebesar 6 juta. Kemudian tenor 6 bulan. Tenor itu artinya adalah jatuh tempo pembayaran. Kemudian yang ketiga diketahui juga ada suku bunganya sebesar 2% per bulan. Nah, karena diketahui informasi bahwa di sini bunga tunggal, maka kita bisa lihat bahwa angsuran pokoknya selama 6 kali angsuran di sini ada besarnya sama ya, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian bunganya di sini dari angsuran pertama sampai dengan angsuran terakhir kita lihat 2% dari 6 juta itu sebesar 120.000. Karena menggunakan sistem bunga tunggal, maka besar suku bunganya di sini sama. Sehingga total angsuran untuk tiap bulannya yaitu adalah 1.120.000. Ini untuk sistem bunga tunggal. Gimana dengan bunga majemuk? Kita lihat. Nah, untuk bunga majemuk di sini masih dengan informasi yang sama, tetapi bedanya ada di sini. Kita lihat nominal bunganya. Karena tadi 2% dari 6 juta itu adalah 120.000, kemudian total angsurannya 1.120.000, maka pinjamannya hanya 5 juta rupiah. Nah, sisa pinjaman di angsuran terakhir ini akan mempengaruhi besar bunga yang akan dibayarkan di angsuran periode selanjutnya. Maka kita lihat di angsuran kedua di sini 2% dari 5 juta itu adalah 100.000 rupiah. Maka total angsurannya di sini berubah ya, lebih sedikit. Kita perhatikan nominal bunga dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-6
dia nominalnya semakin kecil karena mengikuti angsuran yang terakhir. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa kira-kira lebih efektif mana atau lebih hemat mana nih antara bunga tunggal dengan bunga majemuk untuk bentuk simulasi pinjaman. Kita bandingkan. Oke, ketika menggunakan bunga tunggal ternyata total pembayarannya sebesar Rp6.720.000, yang itu artinya besar bunganya adalah Rp720.000. Sedangkan ketika kita membayar dengan sistem bunga majemuk, ternyata total pembayarannya di angka Rp6.420.000. Dengan begitu, jumlah bunganya hanya Rp420.000. Ternyata selisih antara bunga tunggal dengan bunga majemuk ini ada di kisaran angka Rp300.000 dengan tadi kasus yang sama ya. Nah, untuk bentuk pinjaman, kita bisa simpulkan bahwa untuk bunga majemuk itu lebih bermanfaat atau lebih irit dan juga lebih hemat. Tetapi beda kasus lagi ketika kita menabung, maka bisa kita simpulkan bunga tunggal nanti akan lebih menguntungkan karena jumlah bunganya lebih besar. Oke, coba kita analisis. Selanjutnya kita akan bahas formula pinjaman pada bunga tunggal, beberapa hal atau elemen yang ada di kasus bunga. Itu adalah yang pertama ada MN, yaitu nilai modal setelah periode ke N. Modal ini bisa dapat dalam bentuk tabungan, ataupun modal pinjaman, ataupun bentuk modal investasi dan yang lainnya. Istilah yang biasa dipakai di sini MN. Kemudian yang kedua ada M atau biasanya M0. Ini adalah modal awalnya. Kemudian N yaitu periode kesekian, dan I yaitu interest atau bunga per periode. Nah, tadi kita sudah belajar terkait analisis kasus bunga tunggal. Kalau kita perhatikan, modal pertama atau angsuran pertama itu diperoleh dari modal awal ditambah dengan bunganya, di mana bunga itu diperoleh dari suku bunga dikali dengan modal awalnya, betul ya? Sedangkan untuk di modal yang kedua itu diperoleh dari modal awal ditambah bunga lagi, maka kita peroleh bahwa M2 atau modal 2 itu diperoleh dari M0 ditambah 2B. Begitu juga di modal yang ketiga atau angsuran ketiga itu dari modal awal ditambah bunga sebanyak 3 kali, yang bisa kita simpulkan bahwa modal ketiga itu sama dengan M0 ditambah 3B. Dari pola pertama sampai dengan angsuran ketiga, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari MN itu diperoleh dari sama dengan M0 ditambah N kali B. N ini tergantung pada periode keberapa. Yang kemudian kalau kita jabarkan, bunga itu diperoleh dari I kali M0. Ada dua elemen M0 di sini, M0 ditambah N kali I kali M0. Maka kita bisa faktorkan teman-teman, nilai MN yang ditemukan jadinya seperti ini. MN sama dengan M atau boleh M0 kali 1 ditambah N kali I. Ini adalah formulasi untuk kasus bunga tunggal. Oke, biar kita lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini misalnya ada Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan, sehingga ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta rupiah dengan imbalan jasa berupa uang sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Teman-teman juga harus perhatikan bahwa di sini untuk bunganya itu biasanya ada yang per bulan atau per tahun. Nah, itu nanti harus disesuaikan dengan periodenya. Oke, kita lanjut lagi. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukan total pengembalian Pak Ahmad. Kita analisis elemen-elemen yang diketahui. Sudah ada M modal awalnya yaitu 4 juta rupiah, kemudian suku bunganya 2% per bulan, dan yang ditanyakan adalah modal ke-6. Oke, kita langsung masukkan ke rumusnya teman-teman. M6 itu sama dengan M kali 1 ditambah N kali I, yang mana N-nya ini harusnya diganti dengan 6 ya. Maka kita tinggal masukkan M-nya, kita ganti 4 juta rupiah dikali 1 ditambah 6 itu N, dikali dengan I-nya yaitu 2% atau suku bunganya.
Kemudian kita ubah 2% ini menjadi bentuk desimal supaya lebih gampang, yaitu 0,02. Kita kalikan 6 kali 0,02 itu 0,12 ya, yang kemudian kita jumlah dengan 1 jadinya 1,12. Hasil akhirnya berarti M6-nya berada di angka Rp4.480.000. Itu artinya total pengembalian Pak Ahmad yaitu ada di jawaban yang E, yaitu Rp4.480.000. Oke, untuk bunga tunggal sejauh ini easy dan oke ya teman-teman. Oke, untuk bunga majemuk dan anuitas kita bisa bahas di video selanjutnya. Terima kasih dan see you kapan-kapan lagi.